Yesus, Engkau Allah yang baik, teramat baik bagi hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini dengan cuaca yang tidak bersahabat ini. Namun kami melihat anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan pagi hari ini dengan luar biasa. Datang ke rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kiranya pagi hari ini terima pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Bahkan Engkau berkenan atas penyembah-penyembah kami pagi hari ini. Semua yang hadir pagi hari ini, Tuhan berkenan atas kami. Dan kami mau duduk diam, masuk ke tempat Maha Kudus Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, dan bila berita surga ini boleh sampai kepada kami semua, dan kami boleh menghayati dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa PowerPoint-nya? C? Bisa enggak? Judulnya keselamatan adalah anugerah. Di situ ada, kamu cari di dokumen atau di itu ada. Di khotbah Om Timo ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini harus pakai PowerPoint karena ini khotbah pengajaran Bapak Ibu. Jadi tolong ditemukan dulu. Ya, oke. Baik Bapak, ini adalah khotbah doktrin ya, dogma. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini selalu saya khotbahkan setahun sekali karena ini adalah dogma gereja yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar yang namanya keselamatan itu adalah anugerah Allah. Coba katakan, keselamatan adalah anugerah Allah ya. Ininya sudah bisa Dek? Oke ya. Nggak nyampe ya. Harus beli yang lebih panjang ya. Oke, klik deh. Nah, konsep keselamatan menurut Alkitab Bapak Ibu. Jadi Allah turun ke dunia ini adalah punya misi, punya proyek, yaitu menyelamatkan dunia ini atau menyelamatkan umat-umat manusia. Sering saya jelaskan setiap perjamuan suci bahwa kita itu butuh penebusan, butuh pertolongan. Dan kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 23 Bapak Ibu, ya di sana coba kita lihat Roma 3 ayat 23. Oke, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan apa saudara? Kemuliaan Allah. Kita perlu penyelamatan daripada Tuhan dan Allah punya misi itu karena sejak Adam Hawa jatuh lalu dipulihkan di air bah dan ternyata setelah air bah manusia tetap berbuat dosa Bapak Ibu. Ya, manusia tetap berbuat dosa. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Korban-korban apapun tidak bisa menyelamatkan menurut perjanjian lama. Mereka pakai burung terkuku kalau dosanya kecil. Kalau dosanya agak besar pakai kambing domba. Kalau dosanya besar sekali pakai lembu jantan muda. Tapi itu semua tidak bisa menebus dosa manusia. Tidak ada karya keselamatan di situ. Nah maka Allah melihat hal itu. Maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan buat kita supaya kita mendapat keselamatan. Ya arti keselamatan Bapak Ibu, kita ini dipindahkan dari dosa kepada kebenaran. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Itu di dalam Roma 3 ayat 23. Ya bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu tujuannya. Kenapa manusia itu butuh dipulihkan? Ya,
butuh dipulihkan, butuh diselamatkan. Nah lalu kalau kita lihat Roma 6 ayat 23 kalau nggak salah saudara. Roma 6 23 di slide berikutnya ada itu. Ya, kita baca sama-sama yang gambar kuburan. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, harusnya kita itu masuk mana? Neraka. Dan kenapa kita yakin kita nggak masuk neraka? Karena kita telah mendapat hidup kekal oleh siapa? Kristus. Seharusnya kita di mana? Kuburan, mati, binasa selamanya. Tidak mengalami tubuh kebangkitan, tidak. Tapi karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena karya keselamatan yang besar itu, maka kita mendapat yang namanya anugerah Tuhan. Yaitu penyelamatan atau keselamatan. Jadi kita semua orang berdosa yang pertama, yang kedua kita itu harusnya maut, neraka masuknya. Karena upah dosa, karena kita manusia yang berdosa, upahnya maut, upahnya kematian, kebinasaan. Tapi Yesus hadir di dunia ini melalui kematiannya di kayu salib. Maka kita mendapat pengampunan dosa dan kita masuk di dalam kerajaan sorga. Coba slide berikutnya, ya. Saya jelaskan di sini. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa. Ini bukan konteks hidup dalam dosa ya, tapi manusia yang berdosa, ya, dan terpisah dari Allah. Saya cari gambar hubungan antar Allah dan terus terpisah itu sulit carinya tadi malam saudara ya. Jadi ada kayak terpisah, ada jurang pemisah. Nah tapi saya nanti akan menemukan gambar yang bagus sudah saya siapkan. Jadi akibat daripada dosa itu adalah maut. Yaitu hilangnya persekutuan dengan Allah. Itu dimulai sejak apa? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka kehilangan kemuliaan Allah sehingga mereka telanjang. Itu tandanya mereka tahu bahwa mereka telah berbuat dosa. Lalu dikatakan mereka kehilangan persekutuan dengan Allah, hubungan dengan Allah terputus. Maka cara Allah menyambungnya adalah melalui pengorbanan Yesus. Coba kita lihat gambar analogi ini, coba. Ya. Bapak Ibu perhatikan, ya, di sini manusia itu dianggap berdosa. Semua orang berdosa dan upahnya adalah apa ini saudara? Maut. Saya mau tanya, saudara bisa ukuran segini lompat sampai sini? Bisa enggak saudara? Kalau lompat pasti apa? Nyemplung. Maka butuh sesuatu yang ada di sini Bapak Ibu. Di sini tahta Allah. Di sini Allah. Hubungan manusia terputus karena ada dosa. Ya, karena ada dosa. Hukuman kekal itu kan menjadi hadiah kita. Tetapi kita mendapatkan hidup kekal kalau ini ada yang menjadi perantara. Kalau orang muslim bilang mustaqim. Kalau orang Islam pakainya rambut. Betul nggak? 7, mungkin nggak? Saya mau tanya, rambut ini cilik loh, dibelah jadi 7, terus sepanjang ini, mungkin nggak saudara? Tidak. Mari kita belajar sesuatu yang mungkin saja. Slide berikutnya. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, saya butuh relawan, ya. Laki-laki ya, mestinya ya, oke. Yang belum pernah maju siapa ya di sini ya? Yuk Pak Yanto, maju Pak. Oke. Mari Pak. Ya. Jadi, wah kalau sudah pakai jas gini luar biasa ya Pak Yanto. Kayak direktur PT ini ya. Ya, memang di dalam Tuhan itu indah ya. Oke. Jadi Pak.
Kenapa saya pilih Pak Yanto? Karena Pak Yanto pakai jas ya. Siapapun Pak Yanto, mau direktur, mau bos, mau orang kaya, orang miskin, siapapun dia dianggap manusia telah berbuat dosa. Nah, upah dosa adalah maut, yaitu hukuman kekal. Nah, Pak Yanto tidak mau, hukuman kekal itu tidak mau. Maka dia butuh yang namanya kasih karunia atau yang namanya anugerah dari orang yang paling berkuasa. Nah, kalau kita saat ini Tuhan yang paling berkuasa. Nah, dalam mimbar ini yang paling berkuasa siapa? Ya. Saya di atas mimbar ini saya yang paling berkuasa. Yang bisa melepaskan tali itu siapa? Pak Yanto bisa ngelepasin sendiri enggak? Coba Pak, coba berusaha ngelepasin ya. Etek-etek ora iso ngono wae, Pak. Ternyata nggak bisa. Berarti butuh apa saudara? Butuh orang lain untuk menolong. Dia butuh anugerah. Orang yang mau berbesar hati, merelakan. Nah, padahal untuk membuka ini Bapak Ibu, untuk membuka ikatan ini ada jurang pemisah yang namanya dosa. Ya kan? Nah, kalau biasa yang tidak berkuasa, saya mau menyelamatkan Pak Yanto, saya jatuh. Dan makanya tidak ada yang bisa, mau model apa tidak bisa. Maka hanya Tuhan yang bisa. Tetap di sini ya Pak. Terus kita baca dulu ayat ini ya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Pak Yanto percaya saya bisa melepaskan itu? Percaya nggak? Percaya. Oke. Percaya itu di mulut apa di hati? Ya, di mulut dan di hati. Ya, dikatakan sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahanya Pak Yanto. Ya, bukan. Ya, tetapi pemberian siapa? Allah. Ini contoh misalnya saya Allah. Saya yang bisa memberikan hak untuk melepaskan itu. Ya, pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Pekerjaan itu bisa apa? Bisa ya nanti kita jelasin ya. Sehingga ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita saat ini bisa menjadi anak Tuhan, jangan sombong. Kalau kita masuk surga, jangan sombong. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa masuk surga. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Diibaratkan seperti itu. Pak Yanto lihat itu. Lihat gak? Ini pasir hisap. Semakin bergerak akan semakin apa? Ambles atau kesedot. Ya, dan akhirnya ketika tidak ada yang menolong, maka tinggal tangannya seperti itu. Maka yang bisa menolong itu siapa? Orang lain. Pak Yanto tidak bisa menolong dirinya sendiri. Diibaratkan seperti orang yang di pasir hisap tidak bisa menolong dirinya sendiri. Butuh tali dari orang lain, butuh orang lain. Coba slide berikutnya. Ya, ini penjelasan yang paling tepat. Ya. Untuk sampai di sini Pak Yanto memakai kepandaiannya dengan ilmu-ilmunya. Tetap hanya sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Lalu berbuat baik, banyak memberi, melakukan hal yang baik, hanya sampai di situ perbuatan baik Bapak Ibu. Tidak menyelamatkan. Kesalehan, rajin ibadah ternyata enggak menyelamatkan Saudara. Ya kan banyak orang rajin ibadah. Tapi ketika giliran, gue percaya Yesus pura, pilih Yesus apa pilih duit saudara. Nah itu contohnya saudara ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kadang kesalehan juga tidak bisa mencapai pada garis di mana Allah ada di situ. Yang bisa adalah melalui anugerah. Coba slide berikutnya. Kita baca ayat ini. Maka yang kita rayakan setiap tanggal 25 itu terjadi. Hafal gak saudara? Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena, tidak ada di sini, yuk harus hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan butuh siapa? Allah. Dia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Siapa itu? Melalui apa? Coba slide berikutnya.
ya, yaitu melalui kematian Yesus. Ya, nanti bisa baca ayatnya di rumah, ya. Saya punya catatannya ayat itu. Coba. Kalau kita lihat di Efesus tadi, ya saya bacakan di Efesus di apa? Yang di ini ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ternyata enggak cuma keselamatan, tapi kesembuhan juga diberikan kepada kita. Pemulihan juga diberikan kepada kita. Ya dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita. Dosa kita dipikul. Upah dosa adalah apa? Maut, tapi dipikul oleh Tuhan. Sehingga orang ini bisa lari ke sini, betul gak? Bisa melangkah, karena ada apa? Perantara. Yesus jalan kebenaran. Coba, lalu dikatakan dalam Yesaya, ya, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Percaya Pak? Tuhan menyelamatkan? Oke Pak. Karena Tuhan menyelamatkan. Lihat Bapak gambar yang ini Pak Yanto. Sudah di dalam pelukan Tuhan Allah kita di surga. Amin. Berarti Pak Yanto masuk karena Oke, percaya ya, saya asin. Oke, tepuk tangan saudara ya. Terus caranya bagaimana? Supaya bisa sampai di sini semua ya. Ada caranya saudara. Ya, caranya adalah mari kita buka Roma 10 ayat 9, 10 dan 11. Yuk semua buka ayat ini. Ayat ini bagus sekali, mari kita baca ya. Roma 10 ayat 9, 10 dan ayat 11. Semua membaca ayat ini. Ya, ini caranya untuk kita menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Karena keselamatan kita peroleh hanya dengan iman dan percaya kita, bukan dengan hasil kerjaan kita atau otak kita. Mari kita baca ayat 9 dulu dari Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan kita akan diselamatkan dengan cara apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Jadi orang Kristen itu harus lengkap. Enggak cuman merayakan kematiannya saja. Ini gereja sekarang sudah didikotomikan. Ya. Ada orang yang berkata, oh Paskah lebih penting. Seolah-olah Natal tidak penting. Ada orang yang bilang, oh Natal lebih penting. Karena kalau tidak ada Natal, tidak ada Paskah. Ada orang berkata yang penting kenaikannya. Karena kalau Yesus tidak naik, kita tidak disediakan tempat tinggal di surga, katanya begitu. Saya mau katakan, tiga-tiganya sesuatu hal yang penting. Ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan. Yang namanya persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan dan kenaikannya itu tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita sedang merayakan, mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan disitulah letaknya. Kita harus senantiasa percaya. Dan kenapa saya khotbahkan ini lagi? Supaya saudara diingatkan lagi. Ingat kepada kasihnya. Ingat kepada pengorbanannya. Ingat kepada ketika Yesus sedang disalib. Lalu dipukuli, disiksa, darah keluar. Dan itu semua buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Coba slide berikutnya. Ya, Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib. Nanti bisa baca di Yesaya 53 ayat 2 sampai 5 ya. Jadi sakit penyakit kita lah yang ditanggung di sana. Makanya ketika ada saudara yang sakit, berkatalah di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus, maka sembuh saudara. Nah, lalu kembali ke Roma 10 tadi ayat 9, sekarang ayat 10.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lengkap saudara penjelasan saya dengan Pak Yanto tadi. Percaya kepada Yesus tidak hanya coba ya ayat 10 itu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita mengaku, ya, mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Caranya apalah? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Nah, nanti kita juga akan belajar yang namanya Yesus menguasai hidup kita. Nanti kita akan belajar itu juga. Itu nanti minggu-minggu yang akan datang ya di perjamuan Tuhan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita mengaku kalau kita mau terus diselamatkan oleh Tuhan. Jangan-jangan kita sudah lupa akan karya Kristus di kayu salib. Maka lewat perjamuan ini kita diingatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan Saudara percaya kepada Yesus? Hidup saudara tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, mari kita akan terus percaya kepada Tuhan. Yuk kita lihat setelah kita dimenangkan dan sebelum dimenangkan. Yuk slide berikutnya. Seharusnya kita itu terima apa? Kutuk. Tapi kutuk itu dihapus oleh Yesus. Ya, kepalanya disalib dikasih duri. Itu pertanda bahwa kutuk dilepaskan, tapi berkat curahkan. Katakan amin. Ya. Karena Yesus mati buat kita, ya bangkit buat kita, maka kutuk itu hilang. Ada saudara pernah dikutuk oleh orang tua saudara? Pernah dikutuk oleh orang lain? Dikutuk orang, disepatani, ditungak ke opo gitu? Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, kutuk itu tidak berlaku. Justru ketika orang mengutuk kita, maka justru diberkati. Firman Tuhan berkata apa? Siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Amin, saudara. Nah, kita adalah Israel rohani. Ya, siapa yang mengutuk kita, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati kita, dia akan diberkati. Maka dari itu kita harus percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Di situ kutuk tidak berlaku lagi, tapi yang berlaku adalah berkat Tuhan dicurahkan. Lalu tadi Yohanes 3 ayat 16, kita tidak mati, artinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di surga nanti akan ada pertemuan, ya, pertemuan yang mati dibangkitkan, yang mati dahulu dibangkitkan, dan akan ada pertemuan nanti kita akan tinggal yang namanya Yerusalem baru, 1000 tahun damai, saudara. Bapak Ibu, dikatakan melalui bilur-bilurnya penyakit ditanggungnya, kesembuhan diberikannya. Amin. Ya, oleh bilurnya kata firman Tuhan tadi, penyakit kitalah yang ditanggung dan kesembuhan kita dapatkan. Yang terakhir, belum terakhir. Kesusahan akan diganti oleh Tuhan dengan sukacita, dan Dia berkata, damai sejahtera memerintah hidupmu. Yang terakhir dikatakan apa itu? Kelihatan nggak tulisannya? Penolakan. Dikatakan diterima tanpa syarat. Seharusnya Anda semua ini ditolak. Mau masuk surga? No. Tapi karena karya Kristus, kita masuk surga gratis. Modalnya percaya. Tapi ingat, keselamatan itu harus dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Rajin beribadah, baca firman Tuhan, tidak melanggar perintahnya, tidak melakukan dosa. Itu cara mengerjakan keselamatan. Ya, gratis. Tapi keselamatan itu dikerjakan selagi kita masih hidup.
Kecuali kita percaya Yesus, besok mati, langsung melebet kratoning swarga. Tapi ada enggak yang mau besok mati? Enggak ada, saudara. Kita masih pengen hidup. Nah, kalau kita masih pengen hidup di dunia ini, kerjakanlah keselamatan. Slide terakhir, masih ada? Oke. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan mengampuni dosa kita. Semua katakan amin. Kasih Mas. Ku telah mati, pelayan perjamuan bisa maju ke depan, dan tinggalkan cara hidupku yang lama.